Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan pagi hari ini berjudul Tahun yang Baru. Kita yang hidup di Indonesia merayakan tahun baru berdasarkan kalender Masehi. Namun, kita bisa belajar dari tahun baru yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang disebut dengan Rosh Hashanah. Tradisi Rosh Hashanah adalah salah satu hari raya besar bagi orang Yahudi karena menurut tradisi mereka dan ajaran para rabi, hari pertama di tahun yang baru ini bertepatan dengan beberapa peristiwa penting. Yang pertama, peristiwa ini sama dengan hari ke-6 penciptaan, yaitu penciptaan Adam dan Hawa. Yang kedua, sama dengan hari ketika Ishak disunat saat berusia 8 hari. Yang ketiga, sama dengan hari di mana Allah memberikan 10 hukumnya di Sinai. Ada juga yang mengatakan hari ini juga bertepatan dengan jatuhnya tembok Yeriko. Yang keempat, ini hanya diperingati oleh orang Yahudi Mesianik atau yang percaya kepada Kristus. Hari Rosh Hashanah sama dengan di mana Tuhan Yesus disunat ketika berusia 8 hari. Orang-orang Yahudi Mesianik atau yang percaya kepada Kristus pada zaman modern ini, mereka memaknai tahun baru dengan penggabungan makna antara keempat peristiwa penting. Mereka tidak bisa serta-merta menolak peristiwa yang ada di Perjanjian Lama. Orang Yahudi kuno selalu meniup trompet dari tanduk domba jantan yang berkaitan dengan domba pengganti korban Ishak, di mana trompet ini juga melambangkan gemuruh ketika Allah datang kepada Musa untuk memberikan 10 perintah Allah. Trompet dalam bahasa Ibrani-nya adalah shofar, dan kata ini bisa membentuk kata lesaper yang artinya improve atau memperbaiki. Orang Yahudi Mesianik memperingati tahun baru dengan menggabungkan keempat peristiwa tadi dengan makna Allah tidak mengambil Ishak putra Abraham untuk menjadi korban, di mana peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menakutkan bagi Abraham dan orang-orang Yahudi keturunannya. Namun Allah mengimprove atau memperbaiki atau mengubah peristiwa yang menakutkan ini dengan menjadi berkat, yaitu dengan cara menyediakan kambing domba sebagai pengganti korban Ishak. Jadi peristiwa yang terkutuk ini Allah ubah menjadi peristiwa berkat. Dan kemudian Allah memberkati Abraham dan keturunannya. Tercatat di dalam Kejadian 22 ayat 16-18, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Maka orang-orang Yahudi modern menyimpulkan dari keempat peristiwa pada setiap peringatan tahun baru. Karena Allah mengimprove, maka kita juga harus mengimprove diri atau memperbaiki hal-hal buruk yang pernah kita lakukan untuk menuju perilaku yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik. Hal ini sama maknanya dengan sunat hati dan sunat pada Perjanjian Lama, yaitu memperbaiki diri. Tradisi Rosh Hashanah sangat baik untuk kita ikuti jejaknya, karena tahun baru bisa jadi momentum di mana kita mengingat kejadian tahun sebelumnya dan belajar sesuatu untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan dan memberkati banyak orang lewat kehidupan kita. Orang yang pesimis adalah orang yang hanya ingin tahun yang lama segera tertutup dan hanya berharap tahun baru lebih baik tanpa belajar sesuatu dan tak melakukan apa-apa dan mungkin hanya berpesta. Tetapi orang yang optimis adalah orang yang menutup matanya dan merenungkan kesalahan, kekurangan, dan keburukannya di tahun yang lalu. Kemudian membuka matanya untuk menatap bahwa masa depan akan lebih baik dan dirinya lebih baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun kemarin dan Tuhan memberkati kita. Dan ingat, kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kau ada bersamaku di setiap musim
musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah